Baik ya, Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya di Komisi Kurikulum. Sesuai tadi kesepakatan kita di Main Room bahwa kita itu hari ini akan membahas tentang agenda ya yang akan diprioritaskan di Komisi Kurikulum, termasuk bagaimana nanti eksekusinya gitu. Mungkin sebelum mulai membahas, ada baiknya eh, ditunjuk saja gitu untuk pimpinan komisinya, barangkali mau siapa gitu. Pak Pak Jenal atau Mas Arif atau siapa atau Bang Sapriyadi, Bu Siti, silakan. Kalau yang di situ tadi tuh Teh Rina jadi koordinatornya Teh. Mas Mas Arif lah koordinatornya. Mas Arif lah. Saya kan se- semuanya se ini apa semua saya kan seadiasi. Berarti saya bikin PPT atau buka PPT atau gimana Teh? Ya, Mas Arif aja pimpin rapat komisinya, Mas. Oh, baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang hari ini kita akan membicarakan tentang kurikulum berkenaan dengan prodi antropologi di Indonesia, dan pada siang hari ini pula kita diskusikan hal-hal apa eh, yang mungkin nanti akan kita bicarakan juga ketika Ajasi dilaksanakan di Banjarmasin. Untuk mempersingkat waktu, mungkin kita langsung aja Teh ya, memulai kira-kira hal apa aja yang perlu kita kerjakan. Pertama mengenai kurikulum. Saya izin cari PPT dulu Teh ya. Kalau terkait RPS dulu gimana Mas Arif? Kita sepakati RPS apa saja yang akan kita susun gitu. Baik, Nanti Teh, berarti pertama RPS ya kita ya bicara. sambil menunggu usulan dari Bapak Ibu yang lain mungkin selain RPS apa. Baik Bapak Ibu, bisa kita mulai berdiskusinya. Pertama berkenaan dengan RPS. Silakan Bapak Ibu memberi komentar berkenaan dengan hal ini. Kalau RPS ini berarti berkenaan dengan mata kuliah Teh ya? Mana tahu. Iya, mata kuliah wajib yang sudah disepakati di Ajasi kan kita belum sempat nyusun RPS-nya ya. Kalau nggak salah baru yang ada RPS-nya itu kemarin tuh baru apa ya? Pengantar antropologi apa ya? Nanti saya cek ulang. Nah, mungkin kita bisa ke beberapa apa mata kuliah apa yang kita mau dibahas lagi gitu. Saya sambil cek dulu RPS yang sudah disepakati. Disusun itu apa tuh? Kalau mata kuliah wajib itu kalau nggak salah pengantar antro, Mm-mm. metode antropologi Teh ya, Ya, teori antropologi, kemudian metode etnografi. sama perubahan sosial budaya. Benar Ya, ya? iya betul. Pengantar antropologi, metode etnografi Teh. Iya. Etnografi. eh, Satunya apalagi ya Teh tadi Teh? Sejarah teori ya Teh? Teori antropologi ya. Seingat saya empat ini. Sambil kita bisa cek. Nah, mungkin kita bisa tentuin aja gitu tim untuk menyusun RPS ini. Terus apakah mau semua RPS atau bagaimana gitu. Kesepakatan kita di tim kurikulum gimana? Berarti kalau RPS ini menentukan
mata kuliahnya dah. Materinya berarti ya. Betul materinya. Materi, capaian pembelajaran, dan lain-lain gitu. Sesuai dengan format RPS yang ada di Kemendikbud, Kemendikti. Baik, silakan Bapak Ibu kita mulai mulai aja dari kira-kira enaknya apakah dari CPL atau mau mendiskusikan materinya, apakah ini RPS-nya OBE atau seperti apa? Mungkin Pak Safriyadi. Izin, Mas Arif, saya sebenarnya masih berpikir begini. Itu kan ketika kita bicara RPS, eh, harus memang ada di CPL dulu, capaian pembelajaran. Nah, ini kan turunannya itu dari eh, Profil lulusan. profil lulusan. Nah, ini masalahnya kan tiap departemen itu pasti beda-beda profil lulusannya. Mm. Saya contohkan misalnya, kalau kami di antropologi itu ada 3 profil. Yang pertama, eh, kemarin itu peneliti muda. Ya. Kemudian, apalagi ya, kalau peneliti muda, terus fasilitator pemberdayaan masyarakat. Kemudian, eh, saya lupa lagi satu. Kita ada 3 lah kemarin. Nah, tentu kemudian eh, capaiannya akan berbeda ketika dihubungkan dengan prodi-prodi lainnya. Mungkin kalau pengantar antropologi oke. Oke. Iya sih, mungkin kalau memang bisa disamakan kok kalau yang ini. Ini aja yang saya pertanyakan dulu, metode etnografi itu apakah metode penelitian atau metode penulisannya? Teh Rina, Metode penelitiannya itu hasil rakernas kita yang pertama terkait Hmm. mata kuliah wajib ini. Sebenarnya di rakernas yang ke ketiga, kedua ya, di rakernas yang kedua itu juga sudah ada sih, sudah ada sedikit kompetensi yang mau dicapai. Nah, mungkin tapi karena mungkin beberapa peserta rakernas itu berbeda-beda, tapi sebenarnya kita selalu sosialisasikan ya melalui email kepada setiap kaprodi itu terkait apa sih mata kuliah wajib yang di prodi, kemudian profil lulusan juga kita sebenarnya udah ditentuin Hmm. ketika rakernas yang pertama gitu, bahwa kita itu minimal saya akan coba ini ya, saya coba share ulang hasil rakernas ke-1, kedua, dan ketiga. ini saya tutup dulu share-nya, Teh, atau gimana? Boleh, boleh, Mas Arief. Sebentar, tapi sambil saya cari dulu hasil rakernas 1.
Nah, ini sebenarnya izin saya mengingatkan Bapak Ibu untuk kesepakatan-kesepakatan yang sudah pernah dibuat di Ajasi dan ini di apa, sudah nih untuk ini Komisi Bidang Kurikulum kita menyepakati profil lulusannya seperti ini. Jadi untuk profil lulusan itu eh, di sini kalau tidak salah ada profesinya. Oh ini nih, profesinya itu adalah eh, setiap prodi antropologi ini memuat minimal satu profil lulusan yang sudah disepakati di Ajasi. Misalnya ini ada pamong budaya, fasilitator budaya, kemudian community empowerment, leader atau aktivis, cultural heritage, konservasionis, asisten peneliti, event organizer, HRD, ASN, dan tenaga pendidik. Misalnya seperti ini. Iya. Dan ini juga ada kompetensinya yang sudah dimasukin gitu ya, dua kompetensi minimal. Nah, yang kemarin kemudian karena di sini belum ada etnografer, padahal sebenarnya itu menjadi kata kunci penting untuk nanti sertifikasi. Maka tadi itu dari kesepakatan di tim pengurus dengan tim sertifikasi, ada juga etnografer muda menjadi salah satu profil lulusan yang dicantumkan oleh prodi-prodi antropologi. Lalu ini mata kuliah wajibnya pengantar antropologi 3, teori antropologi 3, metode penelitian antropologi atau metode penelitian etnografi 3, dan perubahan eh, sosial budaya gitu. Itu 3. Ini hasil keputusan yang Rakernas yang pertama. Lalu di Rakernas yang kedua itu, Komisi Kurikulum juga sudah menghasilkan sedikit kompetensi untuk mata kuliah wajib itu. Hanya memang kita belum dijabarkan dalam bentuk apa ya, dalam bentuk RPS yang lebih hmm, dalam bentuk RPS yang lebih terperinci gitu. Oh iya. Ya, ya, kemarin tadi itu saya sudah lihat memang yang kami susun juga di di visip Hmm? antropologi di UNAS itu tuh sudah menjadi ketiganya. Itu tadi ya yang heritage tadi juga memang sudah ada kami salah satu programnya. Kemudian peneliti muda itu juga asisten peneliti sama aja itu. Kemudian yang satunya lagi ya fasilitator pemberdayaan masyarakat. Kami tiga itu profilnya. Saya pikir di mata kuliahnya juga tadi sudah pas karena hanya itu mungkin beberapa yang mata kuliah yang memang bisa menjadi satu kurikulum ya, ke satu RPS yang sama. Saya kira itu bisa. Eh, Tinggal kalau yang terkait dengan eh, iya sepakat juga. Misalnya kalau untuk sertifikasi etnografer itu ya seharusnya memang ada metode etnografi. Metode etnografi ini hanya saja yang saya pertanyakan tadi, apakah hanya metode penelitiannya atau metode penulisan etnografi? Karena kami itu di Unhas membagi dua, ada penulisan etnografi, ada metode penelitian etnografi, kan bagi dua itu kalau di kami. Tapi saya pikir tidak masalah. Ya, ya. Kita berangkatnya di metodenya dulu aja ya, mungkin ya, Ya, metode etnografi. Nah, terus sebenarnya di era Karnas 2 itu sudah ada sih sedikit tentang kompetensinya ya, sama mata kuliahnya. Tapi tadi ya kita belum belum detilkan ke dalam bentuk RPS. Saya nggak tahu kalau format RPS teman-teman di eh, universitas lain seperti apa. Tetapi kalau saya di format yang memang itu yang masuk ke dalam IKU berapa tuh yang pelajaran partisipatif itu kurang lebih formatnya kalau saya sih formatnya di Unpad ya seperti ini formatnya itu. Jadi apa ya di sini tuh ada eh, nah capaian pembelajaran lalu deskripsi singkat materi pustaka lalu ini baru per pertemuan per minggu dari mulai sub CPMK indikator penilaian kriteria dan bentuk penilaian lalu ini bentuk pembelajarannya, materi pembelajaran baru bobotnya. Kalau saya sih seperti ini gitu. ya, Saya nggak tahu kalau di universitas lain seperti apa. Nah, kita itu mungkin ya, menurut saya sih bagusnya menyusun RPS agak lengkap gitu untuk mata kuliah wajib yang memang sudah ya. dicantumkan oleh Ajasi, disepakati oleh Ajasi. Karena kemarin di yang pertemuan Rakernas kedua itu kita baru sampai merumuskan seperti ini.
Iya, baru sampai misalnya ini kompetensinya ini, materinya ini, rujukan ini baru sampai iya. seperti ini gitu. Itu tadi RPS-nya Mbak, saya sama begitu juga model yang kami punya. Memang basisnya itu OBE. Iya, basisnya Jadi ya, OBE betul. iya. Saya pikir juga itu sudah bagus karena memang OBE itu kan juga untuk dasar untuk akreditasi internasional. Sementara kan pada sisi ini sisi eh, Permendikbud yang baru itu memang arahnya semua ke internasionalisme. Jadi saya pikir sudah bagus, sudah cocok dengan itu. Berarti sekarang kita Mas Arya tinggal sepakati apa kita mau bikin empat-empatnya RPS itu atau bagaimana, terus kita teknis penyusunannya nanti gimana gitu untuk di Banjarmasin itu. Berarti yang kita diskusikan siang ini termasuk mendiskusikan materinya juga ya Teh ya? Atau materi itu kita kita diskusikan gini format RPS-nya, nanti siapa yang bertanggung jawab untuk mengerjakan itu dan ketika sampai di Banjarmasin sudah setidaknya sudah jadi bentuk RPS-nya. Betul kayak gitu. Jadi Oh nanti gitu di aja ya. Banjarmasin Ah, ya, jadi di ya, Banjarmasin kita tinggal sepakati oke lah kita setuju dengan RPS yang ini gitu dan sebagainya. ya. Oke, berarti formatnya ngikutin punya Teh Rina aja ya. Iya, sudah seperti itu juga model yang kami punya. Izin, Kurina, Bapak-bapak dan Ibu-ibu semuanya. Iya. Ya, sedikit informasi bahwa di Antropologi Andala sekarang juga sedang dalam proses akreditasi internasional Akuin, yang salah satu instrumen penting itu adalah RPS dalam format OBE gitu, Bu Rina dan Pak Sapriadis, Bapak Ibu semuanya. Eh, Cuman harus saya memberitahu bahwa selama kami dalam proses penyusunan revisi kurikulum secara menyeluruh kemarin, nampak-nampaknya eh, rekomendasi dari hasil Ajasi Bali itu eh, tertinggal gitu. Saya memang tidak ikut di Ajasi Bali karena waktu itu belum jadi Kaprodi, tapi setahu saya selama mengawal proses akreditasi ini tidak diacu ke sana gitu ya. Tapi saya lihat tidak banyak perbedaan juga. Kita bisa fokuskan lagi karena ini prosesnya masih berjalan. Kita akan fokuskan dan mempertimbangkan kembali tentang apa luaran yang diperoleh dari Ajasi di Bali kemarin. Uh, Terus saya setuju bahwa kalau kita membahas konten dari mata kuliah mungkin kita tidak ada waktu hari ini. Mungkin Bu Rina bisa membagi tugaskah namanya atau bagaimana dengan kesepakatan dalam bentuk format OBE. Pertanggungjawaban mata kuliah ini kita kan bisa terus saling kontak menjelang hari H kita bertemu di Banjarmasin, nanti untuk disampaikan apa yang kita apa uh, format yang apa konten dari mata kuliah ini sesuai dengan format OBE. Kemudian selain dari kalau berdasarkan apa yang Bu Rina sampaikan di pertemuan pagi tadi bahwa isu kurikulum itu tidak hanya bicara soal uh, apa, yang sekarang kita bicarakan, tapi juga soal tugas akhir. Apakah ada alternatif lain selain skripsi? Kemudian juga uh, apakah karena MBKM sudah tidak ada lagi, membicarakan kurikulum kita agar berdampak itu bagaimana? Bagaimana kita membicarakan itu di samping bahan ajar bersama yang sudah sedang kita bicarakan sekarang ini? Kira-kira demikian sedikit pandangan dari saya, Bu Rina dan Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Izin Bu, sekedar menambahkan saja, MBKM sebenarnya kan hanya ganti nama sebenarnya. Hanya kelanjutan menjadi sekarang berdampak, tapi kelanjutannya sama saja sebenarnya isinya. Jadi kami di UNAS itu ya Ya. tetap dilanjutkan, tinggal bagaimana dibuat lebih menekan kepada dampaknya. Tapi tetap formulanya sama kok, enggak terlalu jauh beda sih. Hanya Ya. pada dampak saja Mungkin dalam penekatannya. Jadi kalau ya misalnya untuk setuju, tugas Pak. akhir, ada beberapa item-item yang menjadi pengganti untuk tugas akhir, tidak hanya berbasis pada skripsi, publikasi juga bagi kami, ada beberapa nilainya, misalnya ke publikasi Sinta 2 itu dianggap bisa menggantikan skripsi. Jadi itu Mhm. minimal Sinta 2. Kalau dan ada beberapa lah, saya cuma lupa bagaimana menilainya.
Kalau kami itu ada sistemnya yang harus membaca bahwa ini bisa dibaca sekali sekian, sehingga setara dengan skripsi. Termasuk misalnya PKM mahasiswa, kemudian lomba-lomba yang diikuti itu juga bisa menjadi bagian dari petugas pengganti skripsi. Ya, di Andalas sendiri sebenarnya sudah ada wacana untuk tugas akhir alternatif itu. Cuman kelihatannya mungkin perlu dorongan yang lebih institusional ya. Mungkin aja sih bisa menjadi lokomotif gitu untuk mendorong bahwa bisa memperkuat legitimasi untuk memutuskan bahwa kita bisa membuat alternatif seperti yang dilakukan oleh Unhas. Kalau di Andalas itu masih wacana saja, belum. Tapi dengan adanya rekomendasi yang eksplisit dari Ajasi, itu saya kira akan menjadi alasan legitimasi yang baik di Andalas nanti. Izin Bu, Demikian. sebenarnya dari Ajasi sudah disebar itu, dan bahkan udah ada panduannya. Ya, saya percaya pasti sudah Ibu, tapi Ini Bu, itulah nah entah ini kenapa. di Ajasi ini bahwa tugas akhir itu di hasil rakernas kemarin terakhir di Udayana, selain skrip Ah, bisa artikel seperti ini, lalu bisa ya, etnografi, lalu program pendampingan masyarakat. Kita juga sudah bikin panduannya sebenarnya untuk masing-masing ini. eh nah, apa untuk misalnya film etnografi apa saja yang harus ada? Ini sudah ada panduannya dalam bentuk Word. Nanti saya akan mintakan lagi ya di arsip gitu untuk disebar lagi gitu. Jadi kita memang selain skripsi, artikel, film etnografi dan program pendampingan masyarakat. Ya. betul, betul. Sudah jadi pembicaraan, Bu. Cuma saya tidak tahu kenapa halang untuk menjadi menjadi suatu keputusan yang bisa diimplementasikan gitu. Ya. Kalau kami di UNASPO ini sudah menjadi kebijakan tingkat universitas, jadi semua departemen sudah berlaku. Rubriknya mereka sudah buat, misalnya kegiatan ini sekian rubrik, sekian SKS-nya sudah ada semua. Dan itu saya pikir di kementerian juga sudah ada kok, itu mungkin tinggal diturunkan saja itu ke universitas. Apalagi Ibu tadi itu secara ada internal panduan harus kalau di saya lihat departemen kembali kayak nggak nanti. lagi itu. Ya, Ya, bagus sekali kalau saya sudah tahu bahwa di teman-teman di Departemen Antropologi dari perguruan tinggi lain sudah melakukannya. Ini bisa jadi dorongan yang baik juga bagi kami nanti. Iya, hanya yang Terima berbeda kasih. Bu, kayak artikel. ya, Disepakatnya kan minimal Sinta 3, tapi kalau ada Unhas mau Sinta 2 atau mau ya, lainnya itu kan bagus ya karena dia jadi cuma ditentukan misalnya artikel minimal Sinta 3 gitu. ya. Terus film itu sekitar 10 menit, durasinya 10 sampai 15 menit untuk film etnografi. Semuanya sebenarnya ada sih panduan-panduan ringkasnya gitu. Mungkin nanti tinggal diimplementasikan aja sama dibuat lebih terperinci oleh masing-masing prodi gitu. Nah, Bisa mungkin nanti di-share kembali ya, Bu, hasil ya mungkin ada di teman-teman yang kemarin berangkat ke Bali ya, tapi kalau Ibu berkenan untuk mengulang kembali share-nya di grup, karena mungkin Bapak Ibu itu menyimpannya di file yang mana itu karena ya, baik belum ada nanti follow up share di. ulang. Nah, mungkin untuk kembali ke kita yang agenda kita hari ini tadi mungkin selain RPS bisa diidentifikasi dulu ya kali Mas Arif, apalagi yang akan dihasilkan oleh tim Komisi Kurikulum ini selain RPS tuh. Apa kita mau satu-satu RPS dibagi dulu gitu penugasannya, lalu baru kita agenda lain. Mungkin kita 2 atau 3 itulah 3 agenda gitu buat dibawa ke Banjarmasin. Pengantar antropologi itu Mas Arif siapa yang mau bertanggung jawab? Nanti dikasih dibikin draftnya nanti di Banjarmasin kita sepakati gitu ada masukan dan sebagainya. Berarti langsung penanggung jawabnya aja Teh ya. Formatnya Iya, tadi
Ya mirip kayak punya Teteh tadi aja ya. Ya, formatnya nanti disebar lah template-nya. Nah, siapa? Nanti saya, Mas Arif, pengantar antropologi, Ibu Siti Hajar dari Tadulako. Metode. Metode etnografi itu Pak ini dari Unhas, Pak Sapriyadi kayaknya cocok. Saya nggak mahir di situ, Bu. Oh gitu. Siapa dong? Mas Arif nggak? Kalau saya ini anak baru Bu di antropologi. Makanya Oh gitu. Sama Saya saya akan juga anak bah. usulkan Pak Zainal Arifin nanti Bu Rina Heeh. kalau Ya. Pak setuju. Jenalnya ada nggak? Beliau Nggak ada ya? Iya. beliau ada tadi di sini tapi kayaknya terpental atau bagaimana. Oh iya udah Karena Pak beliau Jenal mengasuh aja. mata kuliah itu. Itu Oh sesuaikan iya. sama buku yang sudah terbit aja, Teh. Pak Jenal nggak ikutan tapi Oh kemarin iya. nggak apa-apa lah masukin aja Pak Jenal metode etnografi. Bu, Pak Jenal pasti mau kan ya Bu? Kalau udah jadi diputuskan sini mesti mau, Bu. Oh ya, oke. Perubahan sosial budaya. Pak Tapi Nasrun, benar Budi. kata Pak Arif tadi, Bu, karena Ibu sudah menulis bersama teman-teman yang lain tadi buku metode etnografi, baiknya Bu Rina. Ya boleh lah saya. Tapi Pak, Iya, boleh saya Mas Arif. Oke. Terus Pak iya. Zainal bagian yang mana? Nah, Pak Jenal bagian yang mana nih? Boleh nomor 3, boleh nomor 4, Bu. Nanti saya sampaikan ke beliau. Ini ada Pak Nasrun juga sama Bu Dewi nih. Yang teori itu yang harusnya yang senior, Bu. Kami ini kan masih baru, jadi nggak ini. Oh gitu. Berarti eh, ini Pak Sapriyadi. Senior kan Pak Sapriyadi. Saya masih muda, baru Bu, belum berani mata kuliah yang berat-berat. Pak Iya, Senal itu bagus. tuh mau siapa tuh dari antropologi? Bu Dewi itu. Teori ini harus yang profesor-profesor, Teh. Ya, Siapa saya, ya? saya juga belum berani, Bu. Berat. Ya, nanti kan kita bahas Zainal bersama. aja kita taruh di sana, Bu. Ya lah Pak Jenal aja udah. Yang perubahan sosial budaya Iya. masih yang lain. Nanti yang perubahan sosial budaya, mungkin Ibu Alma, Pak Adri, Pak Anto, atau Pak Nasrun. Ibu Yunardi saja di perubahan, Saya masuk nanti ke barengan sama Pak Zainal, Pak Safriyadi. begitu ya. Kalau saya nanti Iya. bareng Pak Ibu Hajar di pengantar saja. Ya, boleh, Pak. Tinggal yang perubahan Mas Arif. Ayo Mas Arif. Saya nggak sanggup, Teh. Saya pengantar aja masih ikut kuliah. Saya Itulah. ingat saya kemarin waktu ada apa ada studi tiru ke antropologi kemarin dari ini mata kuliah andalannya tuh Universitas Andalas Perubahan Sosial Budaya. Andalas nggak apa-apa dua lah Bu. Bu Yunardi Um, Andalas dua aja. Nanti kita Saya ada. kan dijelaskan Coba sama lihat beliau daftar. kemarin itu C- waktu anu Jangan dua Andalas, Bu. Satu aja Andalas. Coba yang teman-teman yang lain. Kan kita di kurikulum banyak itu kebetulan aja nggak hadir di Zoom kan. Nanti kita tinggal beritahu lah. berarti Pak Arif aja Bu kalau Yang di gitu. kurikulum tuh. Bagaimana yang merasa baru kan? Ya coba-coba kita lihat karena Pak yang Arif merasa ini, baru. Pak Arif ini dari mana ini? Lambung Mangkurat. Ya sudah, itu Oh, saja ya kan. udah Pak. Nanti bisa didiskusikan sama Ya. Jangan, seniornya. kalau nggak ada seniornya. Ini paling senior udah saya. ada itu Pak Tony senior. Iya, apalagi di situ ada Pak Tony ada. Bisa lah, pasti bisa itu permasalahan budaya di situ.
Ayo kapan lagi yang muda? Ayo Pak Arief. Kampus lain aja, Bu. Kampus lain aja. OLM, Pak Anto mana? Halo OLM Pak lagi Anto. sibuk jadi panitia. Pak Anto nggak akan hadir ya? Atau udah aja kita tiga dulu, nanti yang perubahan sosial budaya kita tawarkan ke yang belum masuk di Zoom hari ini. Ya, Jadi nanti pas Rakernas sudah bawa draftnya nih, tinggal kita bahas, jadi nggak lama gitu loh. ya, ya. Setuju kok. Oke, RPS sudah ya, Teh ya. RPS udah, terus kita mau nggak bahas apa lagi nih yang mau Ini. diajukan oleh Komisi Kurikulum selain RPS. Tadi profil lulusan etnografer muda ya, tambahan ya. Iya nih, ini kayaknya harus bikin kompetensi dan lain-lainnya ya Mas Arief ya untuk etnografer muda, karena nanti ini yang mau sertifikasi kan. Ya. Siapa nih yang mau merumuskan? Nanti dirumuskan bersama di sana, Bu, supaya ada kerjaan juga. Oh ya, boleh. Jadi yang ini di sana bersama ya. Ya, ini cuman anu Bu, yang apa namanya? eh, yang saya sampaikan tadi di apa di sisi sebelumnya yang terkait dengan permen permen yang baru 39 ini. Hmm. Nah, ini kan kita mesti merespon itu. Respon itu artinya mungkin bisa kita bicarakan sebagai bagian dari dalam hal penyusunan kurikulum supaya sesuai dengan permen itu. Artinya kita mungkin bisa eh, apa namanya? Paling kalau ada teman-teman yang lagi menyusun kurikulum ini ya untuk ke depannya karena pasti akan terkait dengan itu. Apalagi kalau sudah masuk ke Lanspak, berarti acuannya adalah kurikulum yang baru ini, yang permen yang baru ini. Jadi mungkin bisa dibicarakan. Kan di ada saya lihat di sana dibagi itu di grup besar juga ada dibagi bagaimana perbandingan antara yang permen sebelumnya dengan yang sekarang yang memang lebih kepada penekanannya ke berdampak dan internasionalisasi. Itu kira-kira yang lebih banyak perubahannya. Nah, dari situ kemudian mungkin diharapkan muncul mata kuliah yang sifatnya internasionalisasi. Nah, ada juga saya lihat dari di situ eh, misalnya kerjasama yang apa namanya di tingkat mahasiswa ada model apa mata kuliah yang sifatnya kerjasama. Ya mungkin bisa diwujudkan tadi bahwa dalam mata kuliah kita ada kerjasama di kurikulum itu ada kerjasama mahasiswa dalam tingkat departemen itu ya mungkin ya seperti ya pengabdian masyarakat bersama antara beberapa eh, departemen dari berbeda universitas tadi mungkin itu bisa jadi bagian dari kurikulum kalau ada penyusunan kurikulum untuk respon terhadap kurikulum yang ini. Meskipun kemudian nanti kita hanya membahas secara umum saja, tetapi setidaknya kita sudah ada garis besar apa-apa kira-kira yang dibutuhkan untuk merespon Permendikti ini. Kira-kira gitulah poin pembicaraan kita nanti di sana. Boleh Bapak. Mungkin direspon sama yang lain. Berarti ini perkembangan peraturan terakhirnya ya, Pak Sapriadi ya? Ya ini yang baru, Ya, yang terakhir ya. baru yang otomatis kan yang sebelumnya tidak berlaku lagi. Kalau yang pengalaman sebelumnya kan yang pada tahun 2023 itu program studi dikasih waktu 2 tahun untuk kemudian menggunakan permen betul-betul sudah mengaplikasikan permen sebelumnya. Ternyata pas 2 tahun ini mau diaplikasikan tiba-tiba diganti lagi. Itu jadi cuma itu tadi perbedaannya lebih kepada sifatnya internasionalisasi dan unsur-unsur apa namanya
berdampaknya. Itu kayaknya lebih penekanannya ke situ. Kalau kita bilang internalisasi, ya pasti ada mata kuliah terkait dengan globalisasi lah. Mungkin di setiap kurikulum. Kita meresponnya mau kayak gimana, Pak? Apakah kita mau membuat apa mata kuliah tadi yang terkait apa internasionalisasi atau mau Ya, membuat mata kuliah yang kita berdampak? Sebenarnya ya, kalau tadi yang perubahan sosial budaya juga harusnya itu berdampak ya mata kuliah ya, berdampak. ya. Ya, Minimal kan Bu itu perubahan sosial budaya mungkin ditambah ada mungkin ada kata kunci globalisasi ada di situ di Hmm. judulnya. Nah, biasa kan kalau asesor itu kalau melihat misalnya dulu mata kuliah Mm-mm. cukup misalnya perubahan sosial budaya, globalisasi dan perubahan sosial budaya, oh dia sudah menilai, oh ini mata kuliah masuk kategori internasionalisasi, karena sudah ada kata globalisasi. Biasanya begitu. Oke. Apa kita mulai bikin aja, Pak, misalnya kelas apa, nama mata kuliahnya apa yang kita tadi yang tadi kan di room besar kita mau ada join kelas ya, yang nanti Ya. kita kelola bersama prodi-prodi antropologi gitu, beberapa prodi antropologi di situ. Saya hanya berpikir begini, Bu, itu menjadi masukan untuk apa namanya, menjadi masukan untuk yang sedang menyusun menyusun kurikulum, diberikan SKS untuk sehingga kemudian itu menjadi terencana itu kegiatan. Jadi terencana, artinya kalau terencana berarti disiapkan pembiayaannya, seperti itu. Kan kemarin kan kita jadi masalah ketika melaksanakan kegiatan dan pembiayaannya. Tapi kalau di awal misalnya, oh di mata kuliah kami ada seperti ini harus siapkan pembiayaannya per semester ya, eh, pasti akan dilaksanakan. Gitu ya saya maksud. Artinya mungkin bisa dibicarakan nanti di sana, Bu, karena juga kita belum terlalu pahami juga ini kurikulum ini. Saya juga belum terlalu banyak membaca kok isinya ini yang mau 39. Oke, kalau gitu mungkin kita apa dipikirkan dulu oleh masing-masing ya, nanti Ya, baru kita bahas di sana. ya, hanya menjadi agenda saja mungkin untuk dibahas Ya, ya mungkin 1 jam ya. 2 jam saja di sana. Ya, nanti berarti agendanya tadi RPS, lalu ini ya, respon terhadap Ya, Kemsekdikti, sama ya, ini ya, profil lulusan etnografer muda. ya, itu profil dan kompetensi ya. Mm-mm. sama mata kuliah yang bisa kita berkolaborasi itu teh masuk masuk nggak? Masuk di mana ya? Kayaknya mendingan masuk di kurikulum, Kak, menurut saya ya. Iya. Iya, Itu bagian dari kurikulum kita bikin kayak yang Mas Arif tadi contohnya di etnografi masyarakat Indonesia kan memang tepat sekali kalau itu jadi kolaborasi. Jadi kalau iya, yang ahli di bidang misalnya masyarakat Batak ya ambillah dari situ, yang ahli misalnya butuh Jawa ya mungkin bisa dari Undip, bisa dari UGM gitu loh. Yang Sunda misalnya dari Unpad, terus nanti yang Unhas apa gitu. Jadi iya. menurut saya sih itu bagus ya, Iya, seperti saya ini. kira bagus sekali itu, Bu. Artinya kan artinya kan bisa tinggal Zoom juga kalau hanya untuk mengumpulkan itu, bikin Ya Zoom saja betul. untuk membahas itu. Tinggal Hilang ya punya aku kita ya. kuliah, yang kemudian dikasih tanda kurung kolaborasi. Nah, itu ditandai bahwa dijadwalkan kapan mata kuliah diadakan, semester berapa. Nah, kemudian bersamaan lah mungkin di pertemuan 1, 2, 3 masih di kampus masing-masing. Nanti setelah pertemuan berikutnya sudah persentase ya masuk nih ke ini, masuk ke Zoom saja. Itu di mana mengundang semua itu kan sudah masuk kategori kolaborasi. Iya, betul. Ya. Kalau Betul. kayak punya kami itu teh rencananya kan eh nanti dari Aceh, Batak, habis itu Minangkabau, nanti mungkin Teh Rena etnografi Sunda sampai kemudian ke ke Papua. Jadi misalkan tahun berikutnya kami nggak lagi mengulang Aceh, mungkin nanti Jambi, biar Ya, keberagaman materinya juga berkembang teh. Jadi memang Iya, betul. eh, Betul. iya. Iya, iya, kayak gitu. Iya, gitu Mas Arif kayaknya. Cuman kita perlu sepakati nama
mata kuliahnya. Kemudian ya kita bisa misalnya tadi ya per kawasan dulu ya. Iya. Kawasan Sulawesi, terus nanti kawasan Sumatera, terus nanti kawasan Jawa gitu ya. Jawa dan Bali misalnya. Jadi ada etnografi Bali juga di situ gitu. Kalau di tempat Teh Rina ada ini nggak mata kuliah kayak etnografi Indonesia gitu, ada nggak Teh? eh yang etnografi itu tadinya ada beberapa, tapi karena sekarang udah pada nggak ada tenaga ahlinya, ada yang pensiun, ada yang meninggal. Akhirnya tinggal Sunda aja. Tadinya ada Bali juga, terus tadinya ada Asia Tenggara, lalu ada Asia Timur, tadinya ya, yang luarnya Asia Tenggara sama Asia Timur. Lalu yang ininya memang baru Sunda dan Bali waktu itu. Sekarang tinggal Sunda, yang lainnya udah pada pensiun. Mungkin Kalau anu Bu, kalau saya usulkan eh, mata kuliah ini mungkin bagusnya kontennya yang agak berubah. Misalnya kan kalau kita bicara etnografi Bugis misalnya, karena yang kami dapatkan selama ini ya kalau bicara etnografi Bugis ya tidak ada perbedaan antara Bugis yang 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 dulu, sekarang dan seterusnya tidak terlalu banyak sih perbedaan yang pada dasarnya sudah sangat banyak berubah. Ya mungkin yang saya maksud tadi bagaimana supaya dibuat konten ini mata kuliah itu lebih sifatnya sudah mengikuti perkembangan zaman. kalau kayak kami sih ini Pak, karena kan ini mata kuliahnya etnografi Indonesia, judul mata kuliah Ya, itu kan etnografi Indonesia dan itu menurut kami dia bisa memayungi kajian etnografi seluruh Indonesia. Jadi lebih lebih fleksibel. Walaupun kajian wilayah yang lain kami juga punya etnografi Kalimantan. Habis itu ada ya. lagi etnografi lebih spesifik yang membahas tentang wilayah Das Barito dan Pegunungan Meratus juga ada. Namun etnografi Indonesia kami munculkan biar ini aja biar bisa memang tujuannya buat pengarsipan kajian etnografi dan bentuk real dari kerjasama kita antar antar prodi. Jadi misalkan nanti etnografi Toraja, etnografi Bugis akan diajar oleh teman-teman Unhas. Etnografi Papua kita minta nanti sama teman-teman yang ada di Papua, misalnya kayak gitu. Ya, boleh. Bagus juga kalau Ya, memang sifatnya intinya adalah eh, pada sisi kolaborasinya. mm-mm. Saya kira tidak masalah. Ya. Diberikan judul saja ya, Etnografi Indonesia. Nanti di dalamnya baru ada dalam ini dan dari UNAS menjelaskan ini yang dari UNAS misalnya bicara Mandar, Bugis, Toraja, Makassar ya boleh. Bisa juga seperti itu. Kalau kalau kemarin kan pertemuan pertama kita kan dari Aceh ya Pak. Pertemuan pertama dari Aceh kita minta sama teman-teman dari Unima dan itu bukti kerjasamanya kita ngasih sertifikat aja ke dia. Jadi kan biar saling membantu biar yang dosen yang ngajar juga dapat dapat ini dapat bukti buat dia BKD gitu-gitu aja. Biar lebih nyaman aja sama teman-teman. Boleh nih kalau disepakati mungkin Mas Arif bisa apa mata kuliahnya apa gitu kayak tadi di Kalau punya kami etnografi Indonesia teh. Mungkin yang ya lain karena kan setiap setiap kampus kan biasanya beda-beda beda-beda nama ya. Kami juga punya ini Mas Syarif, Hmm. Etnografi Indonesia. Udah. Asia Tenggara juga ada. Mm-mm. Eh, Mungkin juga menarik ya kalau misalnya kita mengkaji kawasan-kawasan yang di luar Indonesia, etnografi Timur Tengah misalnya kan, iya mencari betul pemahaman terkait dengan konflik Timur Tengah. iya betul Pak Hmm, kalau mau sih itu kan itu jarang ya ahlinya seperti di saya ya, juga sekarang udah nggak ada jadi itu bisa dikolaborasikan untuk mengatasi masalah kekurangan SDM juga sih iya. kalau ada ahlinya ada nggak ahlinya etnografi itu
eh, sebenarnya yang eh, kayak misalnya saya kan eh, background saya kan S1 dari hubungan internasional. Mm-mm. Itu kajian saya eh, RRC dan Timur Tengah pada saat itu. Nah, jadi kita banyak juga eh, dan sekarang ini eh, dosen-dosen hubungan internasional itu di UNAS itu yang kuliah di luar itu kan sekarang kajiannya antropologi semua. Hmm. Jadi mereka ke antropologi semua, maka maka belajar etnografinya itu mereka sudah lumayan bagus dan pengetahuannya tentang keluar itu saya kira bisa kok diminta menjadi narasumber meskipun bukan dari antropologi tapi dari hubungan internasional itu bisa. Nah, di sana itu ada mata kuliah yang namanya kajian Eropa, kajian Timur Tengah, kajian Pasifik Selatan. Nah, tinggal bagaimana mungkin kontennya mereka diajak bahwa cara berpikir etnografinya seperti ini. Saya kira bisa kok dimintai ini dari teman-teman dari HI kok yang begitu. Boleh, kita sepakati aja kalau gitu Bapak Ibu yang lain kali Mas Arief, kalau etnografi tadi apa namanya Pak Safriati, etnografi Timur Tengah gitu ya namanya. Ya, misalnya etnografi Timur Tengah. Kalau kalau tempat kami ada teh, jadi lebih fleksibel. Kami kasih namanya etnografi lintas wilayah dan budaya. Kami kasih nama itu mungkin kami misalkan Iya, lintas wilayah, entah wilayah Asia, entah wilayah Eropa, lintas budaya, entah mungkin budaya digital apa-apa juga bisa. tinggal mengkhusus nanti pada Ah, pusat pengkajian ya ya, kita ya ini hari misalnya kajian Timur Tengah gitu. ya. Boleh juga seperti itu. Sepertinya Mas Sarip yang tanggung jawab ini semua ya. Bagus kalau Setuju, Pas, setuju Pak. pas Iya, iya. sih kita ini Saya masih sudah sepakat masih juga, Bu, setuju saya. masih coba-coba, ini masih coba-coba. Anak baru ini masih anak baru, masih coba-coba aja. jadi kayaknya gini Mas Arief, ini kan di ULM yang etnografi Indonesia lagi jalan sekarang. Nah, jadi kita yang semester depan masuk etnografi lintas wilayah dulu. Nanti semester depannya baru Indonesia gitu. Jadi Ya, dua semester yang berbeda. Jadi setiap semester kita ada mata kuliah kolaborasi. Kalau saya sih Ya. setuju gitu. Iya. ya, Kalau betul. kalau tempat kami lintas wilayah semester 4 sih teh. Tapi pas aja semester genap ya Ya bisa. kan besok kan Ah, semester depan kan? ya, Ya kita persiapan untuk semester depan tuh. Jadi ya, ya, nanti kita bahas dulu RPS-nya, terus mau fokusnya mau kemana? Apakah ke Timur Tengah dulu atau ke ya. Asia Tenggara atau Ya, kemana gitu? Sama pengajarnya dipetakan. Baru nanti semester depan kita bisa jalan gitu loh Mas Arief. sepakat, Teh, Ya. sepakat. Nah, mungkin nanti kan Unhas sama yang lain. Nah, kalau kami dari Unlam kan baru anaknya baru semester 2 teh. Ju- Justru kami tidak punya mata kuliah ini, jadi harus belajar dari ulang ya. Baru semester 2 anaknya. Anak-anak mahasiswanya baru semester 2 mata kuliahnya ini di semester 4. Jadi dijalankan aja dulu dari prodi lain, kita ngikut-ngikut dulu aja. Ya nanti hostnya dari prodi lain dulu lah. Iya, ha. Atau bisa juga teh, ini mata mata kuliah ini nanti dikelola oleh Ajasi. Ya gitu aja dikelola aja sih aja ya. Ajasi, ha, ya. Pesertanya dari berbagai universitas. Ah, Nanti siap. Mas Arif dosen lempar bola terus. Mas Arief ada alasan baru soalnya Pak. Mahasiswanya baru semester pertama, Mas Afriandi, baru 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 ini. Yang lain ini ada yang mau Idenya komen? baru menunjukkan eh, Pak Arief dan teman-teman muda di ULM itu visioner Ya, gitu. ya, betul. Ya kan Bu? Ya Pak ya, Safriadia, Iya, betul, betul, Terina. betul. Hmm. Mereka Makanya punya saya ide mendukung bagus. sekali kalau Mas Arif yang penanggung jawab untuk sesi ini. Apalah Pak Mas Arief. Hmm. Siap, nanti koordinasi sama Teh Rina. Ayolah ya nanti kita bisa lah Mas Arief nanti Nah, diajak bisa bantu jadi host Iya, juga. ya. betul. Pokoknya argumennya kenapa ini perlu, itu yang perlu kita kuatkan. Ya, Karena memang sangat realitas kita hari ini kan memang sudah saling lintas ya. iya, Kajian-kajian itu disebut geopolitik juga kadang-kadang kan Mas Arief. iya, betul, betul. Hmm.
Ini baru-baru terus ya Pak ya. Aduh, nggak berselesai-selesai urusan kurikulum ini. Baru berubah-berubah lagi. Dinamis, Bu. Iya, tapi terlalu cepat kayaknya ya. Kita tuh kayak baru kemarin-kemarin mengganti gitu. Kan kita memang didorong untuk melampaui kurikulum pelampauan kan istilahnya, melampaui standar SNDikti Mm-mm. karena dia apa namanya beradaptasi terhadap berbagai perkembangan dan perubahan-perubahan eksternal gitu. Saya tuh belum baca detail Bu. Jadi di kurikulum ini kita harus ada mata kuliah terkait globalisasi gitu dan lintas prodi gitu. Sapriyadi kayaknya yang udah baca, Bu. Saya juga baru coba baca tadi tapi belum sampai ke dalam. Hmm. Oh iya, ini internasional jadi Tapi di fokus. SNDikti memang dikatakan kok, Bu, Iya di sih. di matrik yang dikirimkan oleh Bu Sri Setiawati di WA Group, salah satu yang saya tandai di sana itu kita didorong untuk melampaui standar nasional dalam rangka apa namanya dalam rangka merespon perubahan eksternal yang sekarang makin lama makin cepat dan kompleks gitu. Jadi Dua kalau ada tahun ya hal-hal yang baru begini, menyesuaikannya. mm-mm. Oh ini RPL juga sekarang ini ya. Wajib diakomodasi ya. Mm. Baru kemarin teh soalnya kita mengadopsi literasi digital, nih saya masih ingat dan lain-lain. Sekarang udah ada lagi nih yang lain lagi. Antropologi virtual gitu ya. Sekarang ada kompetensi global bener nih. Kompetensi global Hmm. katanya harus ada. Oh iya. Apalagi Bu? Itu paling kayaknya kita sudah cukup, agendanya sudah cukup banyak ini. Kan kita nanti nyiapin mata kuliah Iya, kolaborasi, RPS dan lain-lainnya kita bahas di sana. Yang etnografi Indonesia kali Mas Arif udah ada ya, Mas Arif. Tinggal disempurnakan lah gitu. Terus RPS ini yang tadi yang mata kuliah wajib itu mah PR masing-masing. Terus nanti kita ngebahas Permen Ristek Dikti itu. Cukup kayaknya kita mah agendanya segitu aja kayaknya. ya. Mas Arief bisa dibikin rekap dari pembicaraan kita ini, tapi dalam bentuk Word aja, Mas, jangan di PPT. Jadi Ya. di Word itu semuanya ada di sana nanti. Mm-mm. Sekaligus kita nggak buka slide per slide, Ya. termasuk PSC yang sudah kita apa namanya bukan kita yang memutuskan, tapi kita usulkan untuk dikelola oleh Pak Zainal kah tadi yang nggak ada di sini kan. Mm-mm. Bisa ya, Mas? Bisa Mm-mm. nanti ada notulensinya Bu. Rekamannya juga ada nanti kita share. Ya. Udah ya, kita mah nggak usah terlalu banyak tugas, sudah banyak ini. Ini kalau jalan aja udah bagus kok. Kalau jalan kita enak ini dua ini. Iya.